Halo Kamas Bayu Dulur semuanya, balik lagi di channelnya Wahyu Iqbal Purnomo. Kita kembali lagi ke Jogja. Kali ini untuk yang mungkin ada planning begitu pengen banget kembali lagi explore Malioboro, explore Keraton Jogja, kemudian pengen merasakan nightlife-nya Prawiro Taman. Ini kembali ada satu penginapan murah aku dapat di Traveloka. Harganya cuma 139 ribuan. Namanya adalah Stay Hub hanya untuk bobo ya kan. Jadi ini kayaknya pas banget kalau misalkan pengen banget cari hostel tapi males gitu, kurang privacy. Ini ada satu, ini bisa dibilang penginapan murah yang hampir sama kayak hostel kali ya, karena ini 139.000 dapatnya satu kamar tapi mini gitu, kamar mini gitu ya. Patokannya adalah Plengkung Gading. Nah ini kalau misalkan mau ke Keraton Jogja, alun-alun kidul kan pasti akan melewati area Plengkung Gading ya. Ini patokannya di sini, ambil ke selatan aja, tidak perlu jalan jauh. Ini bahkan jalan kaki nggak sampai 100 langkah ya, kita udah sampai di Stay Hub karena deket banget dari Plengkung Gading. Tadi patokannya pokoknya adalah Plengkung Gading aja. Nanti misalkan pakai kendaraan online itu turun Plengkung Gading, tinggal jalan aja sampai di Stay Hub hanya untuk bobo ya. Ini hanya untuk bobo. Kayak memang aku perjelas karena tampaknya sih ini cocoknya hanya untuk rebahan tidur aja gitu. Kayak gini penampakan parkirnya memang sebelum aku check-in tuh udah langsung di WhatsApp sama petugasnya bawa kendaraan atau enggak gitu, check-in jam berapa gitu ya, untuk make sure kita smooth aja gitu check-innya gitu. Ini kayak gini langsung begitu depan parkir, tadi depan pinggir jalan persis ya, kita langsung ketemu dengan area komunal area. Ini ada 12 kursi, cocok sih meskipun di sini tampaknya selalu sepi karena balik lagi tempatnya tuh emang enak banget untuk kita datang ke Jogja, taruh tas, mandi bentar, habis itu explore sampai malam, ntar balik lagi malam hanya untuk tidur, paginya udah cetek explore lagi. Kayaknya ini cocok banget sih karena tadi lokasinya juga strategis, mau explore kemana-mana, ke pantai pun juga sekitar 1,5 jam gitu ya, karena ini termasuk area Ring Road Selatan tuh deket. Jadi beneran aku rekomendasikan Stay Hub hanya untuk bobo Yogyakarta ya kan. Sekali lagi harga cuman 139 ribuan aku dapat di Traveloka. Kalau misalkan pengen banget dapat harga kayak aku mungkin boleh klik link di deskripsi. Di area komunal area ini juga ada self service mini cafe. Ini bisa ngemil di sini. Ada teh, ada kopi. Harganya 6 ribuan. Kemudian ada snacking juga. Nanti langsung bayar di reception, bisa cash atau bisa pakai QR code ya. Di situ udah ada QR code-nya, kita tinggal bayar lewat kris ya. Mekanisme check-in gampang banget karena kita udah konfirmasi di WhatsApp ya. Jadi kita masuk pun cuman diminta tanda tangan doang gitu sama petugas. Kita langsung diarahkan sambil dijelaskan fasilitas nih. Kayak sendal sepatu tuh nggak boleh dibawa ya, sudah ada raknya tersendiri. Kemudian tempat helm yang bawa kendaraan juga tenang, ada tempat untuk naruh helm di dalam gitu ya. Dan sebenarnya sini tidak banyak yang bisa dieksplor karena balik lagi nih tampaknya memang cocoknya itu sampai Jogja, taruh tas, taruh koper, taruh barang bawaan, ganti bentar, mandi-mandi ya biar bersih, langsung eksplor lagi. Malam balik lagi hanya untuk tidur, paginya udah cabut lagi untuk eksplor. Ini cocok banget karena dikunci kamarnya ya, jadi kita nggak worry gitu barang bawaan bakalan hilang atau enggak. Ini di sini juga ada tempat untuk mini kitchennya. Misalkan malam-malam tuh pengen banget masak mie, ini kita bisa bebas ya, asalkan balik lagi self service. Habis pakai langsung dicuci. Kalau kita mau bikin teh, bikin kopi, atau mungkin masak mie, ini kita bisa pakai dapurnya. Sebelahan juga dengan ada 2 kamar mandi di lantai 1 nih. Jadi total nih ada 10 kamar, ada 5 kamar mandi yang ada di Stay Hub hanya untuk bobo Yogyakarta. Di sini juga nggak tahu nih area apa, tapi di sini ada tempat untuk ngejemur handuk, hanya handuk ya. Kemarin ada papasan dengan tamu, dia jemur baju tuh dibilangin sama petugas nih. Jadi emang hanya untuk handuk aja. Kayak gini ya, tempatnya lumayan proper sih. Aku ngerasanya meskipun ini panas, gerah sih. Aku nggak tahu di lantai 1 nggak ada AC-nya. Jadi kayak berasa panasnya tuh kerasa gitu. Tapi tenang sih di sini karena mungkin ini juga area dapur umum kali ya. Jadi hawanya tuh memang panas gitu. Di sini juga kitchennya komplit untuk alat masaknya. Ada teflon, ada tempat kalau kita mau bikin air panas ya. Kemudian ada
tempat untuk bikin mie juga gitu, panci segala macam tuh komplit. Kita langsung naik aja, kita ke lantai 2 sama ya, depan pintu kamar atau pintu lorong menuju ke kamar-kamar itu ada tempat untuk kita naruh alas kaki. Memang tidak diperbolehkan pakai alas kaki gitu karena lantainya jujur bersih ya. Jadi nggak usah worry karena aku juga papasan dengan beberapa kali petugas tuh lagi ngepel lantainya untuk make sure lantainya bersih gitu. Ini di lantai 2 ada tempat kalau kita kepengen banget rebahan, tapi ini kayaknya nggak ada sih. Ngeri juga, takut kalau amblong gitu ya. Dan ada 3 kamar mandi di lantai 2. Kamar mandinya juga bersih, kering, padahal dipakai tamu lain, tapi nggak tahu ya, petugas tuh gercep gitu kayak sejam sekali atau 2 jam sekali tuh selalu ngecek kebersihan kamar mandi. Oh ya, ini harga 139 tidak termasuk handuk, tidak termasuk toiletries. Jadi untung kayak aku tuh selalu kemana-mana bawa handuk kecil, bawa sabun, sikat gigi, pasta gigi, shampoo. Jadi ini aku aman-aman aja. Jadi kalau misalkan mau ke Stay Hub, ini juga kayaknya banyak banget kok sekarang lebih para traveler yang udah sadar gitu ya untuk amenities sama handuk tuh selalu mereka bawa sendiri. Jadi kayak no problem ya karena bisa sewa. Kalau nggak salah 10.000 sepaketnya gitu. Ini untuk kamar mandinya juga bersih, keramiknya wangi, kayak bau apa sih, karbol gitu, bau apa, pel lantai gitu. Kemudian ini juga di sini air panasnya juga nyala, aman. Aku mandi malam sih air panasnya berasa ya, tapi begitu siang hari pagi tuh nggak berasa ya, nggak dingin tapi juga nggak anget gitu, suam-suam kuku lah gitu, tapi nggak yang sedingin es gitu, nggak. Jadi ini proper aja untuk kamar mandinya, fine. Ada 5 kamar mandi totalnya. Di sini juga dilengkapi dengan wastafel kalau kita pengen sikat gigi, aman ya. Jadi ini 3 in 1 jadi satu, ada wastafel, kloset dan juga showernya. Jadi kebayang area kloset pasti becek ya. Ini jadi nggak usah manja gitu, nggak usah ribut kalau becek-becek nih, yang males banget sama becek. Kemudian di lorong kamar itu ada locker nih, Kamas Bayu Tulur semuanya untuk kita naruh barang bawaan gitu. Ini sepaket dengan kunci kamarnya. Kunci kamarnya tuh udah ada dengan locker juga, jadi tinggal sesuaiin aja lockernya Kamas Bayu Tulur semuanya dengan nomor kamarnya gitu. Di sini juga ada musola di lantai 2. Ini cukup untuk jamaah 2 orang sih. Kalau untuk 3 orang nanti ngantri gitu karena kamarnya itu jujur kamar hostel sebenarnya, cuman ini lebih luas dan lebih privasinya lebih kejaga gitu. Kita langsung menuju ke area kamarnya nih, lorongnya kayak gini, Kamas Bayu Tulur semuanya beneran kayak sempit. Jalan 2 orang kayak papasan, satunya agak melipir deh, nggak bisa kalau kita kayak jalan sampingan gitu 2 orang. Kita langsung menuju ke kamar yang tadi aku bilang ini sebenarnya adalah hostel tapi lebih privat gitu. Karena ini kapasitas untuk 2 orang, kecil banget untuk kamarnya, tapi ini kasurnya ada untuk queen bed ya, ada 2 bantal juga, kemudian selimutnya tipis ini jujur ya, tapi AC-nya ada AC di kamar, jadi ini selimutnya terlalu tipis, jadi masih berasa kedinginan sih aku. Padahal kalau jalan di lorong tuh panas banget, Kamas Bayu Tulur semuanya. Nih bisa dilihat ya selimutnya setipis itu, Kamas Bayu Tulur semuanya. Jadi mungkin karena aku jujur bawa sarung ya, jadi aman-aman aja gitu dengan tipisnya. Tuh, tipis banget nih. Tapi aman sih. Di kamar ini juga dilengkapi dengan gantungan pakaian atau hanger. Ini dikasih 2 buah ya. Kemudian ini sebenarnya minimalis, nggak begitu banyak yang bisa dieksplor karena tadi yang aku bilang tempatnya tuh hanya untuk bobo aja. Jadi ini recommended kalau misalkan Kamas Bayu Tulur semuanya udah capek gitu ya explore Jogja, ini kayaknya menarik gitu karena di sini juga udah ada keterangan tidak boleh berisik di atas jam 8 malam. Aku nyenyak loh, karena aku sampai sini pun jam 9 malam, posisi hotelnya penuh, tapi ketika udah rebahan tuh nggak denger orang sama sekali gitu, bahkan orang lalu lalang pun nggak kedenger gitu ya. Ini di bawah ada tempat untuk naruh koper dan tas, dan masih ada 1 kursi kalau kita kepengen banget gawe gitu dari kamar ya kan, tetap kerja di kala liburan ya kan. Ada tempat sampah di bawah dan laci. Nah ini ada colokannya 2 buah dan ada kaca juga. Menarik itu. Ini AC-nya tuh, kamar sempit ini kalau nggak salah AC-nya 1 PK, jadi dinginnya kerasa banget. Padahal ini aku set di 26, aku masih kedinginan ya. Kemudian apa nih, nggak boleh ngerokok juga di kamar, ingat-ingat Kamas Bayu Tulur semuanya. Jadi itu
yang mungkin bisa aku rekomendasikan. Sekali lagi harga cuman 139.000, ini bisa mendapatkan experience hotel lebih private. Kalau naro-naro barang, naro-naro koper itu bakalan aman karena bisa dikunci. Jadi balik lagi, stay hub hanya untuk bobo, memang murni hanya untuk bobo. Sampai di Jogja, taruh barang, taruh koper, taruh baju, ganti baju, mandi sebelum eksplor Jogja. Malamnya tengah malam mungkin balik hanya untuk tidur, paginya udah cetek eksplor Jogja lagi. Ini hotel beneran aku rekomendasikan, lokasinya strategis, dekat dengan turis area di Jogja. Jadi pastikan silakan ke Mas Bayu Tulur semuanya. Kalau misalkan ke Jogja, aku rekomendasikan banget nginepnya di Stay Hub hanya untuk bobo di kawasan Mantri Jaron, Yogyakarta. Tuh kamarnya tuh bisa dibilang memang kayak hostel ya, cuman ini lebih private aja dengan posisi AC yang ada di pojok. Ini padahal di pojok loh AC-nya, menghadap ke pintu, tapi aku tetap ngerasa kayak dingin banget gitu. Kayak gini nih pemandangannya nih ketika aku udah rebahan ya, menikmati Jogja yang aku ketika datang tuh panas banget, nggak ada hujan sama sekali. Coba. Oke, paginya gimana kalau nggak ada sarapan? Tenang, depan Stay Hub persis seberangnya ini ada soto. Ini aku nggak tahu ya, untuk orang lokal boleh komen. Ini termasuk soto enak sih. Sotonya tuh bening, kuahnya bening, seger gitu. Harganya ini aku soto, kemudian es teh tawar cuma Rp12.000. Tuh, seenak itu. And that's it, Mas Bayu Tulur semuanya. Cerita perjalananku, nge-review lagi penginapan murah di Yogyakarta. Semoga minggu depan kita masih bisa ketemu lagi hari Kamis jam 12 siang di channelnya Wahyu Iqbal Purnomo. Have a nice weekend semuanya.